Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا ورنا وارض عنا اللهم أرضنا وارض عنا اللهم أرضنا وارض عنا. Alhamdulillah, jemaah yang disayangi Allah, yang dikasihi Allah, yang dicintai Allah, yang diurus Allah. Orang itu kalau diurus Allah, senang dia duduk di masjid. Mudah dia ke masjid. Orang itu kalau waktu hidupnya senang ke masjid, dalam hadis dijamin hidup matinya akan diurus Allah. Asya bi khair wa mata bi khair. Kita ini mengurus hidup saja susah, apalagi mengurus mati. Apapun kerja kita kalau tidak diurus dengan baik pasti susah. Ini bertarung dengan maut. Masuk alam barzah. Berhubungan dengan malaikat di sana. Nanti dari kemudian berbangkit menghadap Allah one by one. Nah, tengok ayat dalam surah Maryam. Kita itu akan menghadap Allah satu-satu. Subhanallah. Nanti kalau sempat balik ke rumah Pak ya. Tengoklah hari ini hari Jumat, hari barakah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka akan menghadap Allah satu-satu. Sasadalak kata orang Mandailing. Nah, ayat 95 surah Maryam halaman 311. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka akan menghadap Allah satu-satu. Macam mana menghadap Allah? Waktu dipanggil Allah datang ke rumahnya tidak dengar dia. Nanti susah menghadap Allah. Susah ke mereka yang tidak mendengar panggilan Allah, tidak menyahut, tidak memenuhi panggilan Allah. Allah ngasih dia nyawa, Allah ngasih dia hidup, Allah ngasih dia tenaga, Allah ngasih dia fasilitas untuk hidup. Bumi Allah, matahari Allah punya, oksigen Allah punya. Semua yang kita fasilitasi, yang kita manfaatkan, Allah punya semuanya. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipuji hari-hari. Wajib dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Apa arti Rabb? Yang punya alam ini, yang mengelola alam ini, yang mengurus alam ini. Allah mengurus kita. Dipanggilnya kita 5 kali ke rumahnya. Itu pengurusan ini manajemen Allah. Ini manajemen Allah. Dikasihnya masjid, dikasihnya Islam, dikasihnya Quran, dikasihnya Nabi, dikasihnya Rasul, dikasihnya ulama. Itu semuanya kerja Rabbul Alamin, manajemen Allah. Salawat beriring salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini renungan bersama surah Sajadah. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 16 surah Sajadah. Yang kedua ayat 8, 9. Terkait dengan apa? Terkait dengan sedekah, infak. Kemarin saya sholat zuhur di salah satu masjid di Pasaman. Mereka sesudah zuhur tazkirah. Enak ya? Sesudah zuhur jamaah tidak keluar.
80% jemaah yang datang sembahyang sesudah zuhur tunggu tazkirah imam. Nah, seketika dulu saya pernah ke Riau, mereka sebelum zuhur bertazkirah. Nah, subhanallah. Tazkirah kemarin di Pasaman tuh nggak sampai 10 menit. Kultum saja kuliah 7 menit. Jadi yang diangkat dalam tazkirah itu hadis Nabi. Ini mau disampaikan. Ini oleh-oleh Pak ya. Kemarin saya berjalan ke Pasaman. Jadi ada oleh-oleh. Hadis Imam Tirmizi katanya, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah rahasia itu memadamkan api kemarahan Allah. Kalau kita ingin tidak dimarahi Allah, semua orang ingin agar Allah menyayanginya. Untuk kita itu disayangi Allah dengan baik, katanya sedekah sir, sedekah secara tidak diketahui orang. Nah, dalam hadis ini ada 3 ya, 3 in 1. Dibacakan teks hadisnya dulu. Qala Rasulullah SAW, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar Rabb, wasilatur rahim tazidu fil umri, wa fi'lul ma'ruf yaqi masari as-su. Ada 3 Pak. Tapi yang disorot kemarin dalam tazkirah ringkas 7 menit di masjid yang saya sholat zuhur kemarin di Pasaman, satu saja yang disorotnya, sedekah secara sir, secara rahasia, tidak diketahui orang. Sedekah itu ada 2. Nah, kalau kita lihat dalam Quran, ayat-ayat memuji tentang sedekah. Tengok contohnya dalam surat Al-Baqarah. Ini perlu juga diketahui Pak ya. Katanya ini sirra wa alaniyah. Kalau bersedekah itu ada kalanya terbuka, ada kalanya tidak diketahui orang. Di sini boleh dilihat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 274 halaman 46. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Ayat 274 surah Al-Baqarah halaman 46. Mereka itu berinfak, menginfakkan hartanya bil-laili wan-nahar, malam dan siang. Kalau dalam bahasa Arab bila disebut siang dan malam, dalam budaya mereka malam dulu baru siang. Dalam budaya kita siang dulu baru malam. Itu beda budaya Pak ya. Kita tidak dibilang saya kerja keras malam dan siang. Kita bilang kita kerja keras siang dan malam. Nah, di Quran ini disebutnya dulu malam dulu. Bil-laili wan-nahar, mereka menginfakkan hartanya malam dan siang, siang dan malam, sirra, secara sir, wa alaniyah, secara alaniyah. Sir secara rahasia, tidak diketahui orang. Istri berinfak tidak diketahui suami. Suami berinfak tidak diketahui istri. Anak berinfak tidak diketahui ayahnya dan ibunya. Oh, ada cerita seorang anak dulu. Dia rajin berinfak. Umurnya kira-kira 17 tahun. Tiba-tiba sakit ayahnya. Sakit ayah itu sakit yang dikatakan sangat parah lah ya. Ayahnya koma 15 tahun di rumah sakit. Tapi anak ini rajin berinfak. Rajin berinfak, rajin bersedekah. Berdoa dia di dekat ayahnya. Dah 15 tahun terbaring di rumah sakit. Berdoa anaknya di samping ayahnya. Anak yang rajin bersedekah, rajin bertahajud, rajin baca Quran. Duduk ayahnya. Duduk ayahnya. Itu satu ceritanya. Ada lagi satu cerita ini dikisahkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Ali Jabir itu kawan baik saya Pak ya. Nah, dia pernah bercerita, dia katanya pernah ceramah di satu masjid tentang infak. Jadi datanglah seorang bapak. Jumpa Syekh Ali, sesudah Syekh Ali ceramah, anak saya sakit Syekh. Saya ingin sembuh anak saya. Dia orang berada, berduit dia.
Diceritakanlah gejala penyakit yang dialami anaknya. Lalu dia berjanji kalau anak saya sembuh, saya sanggup bersedekah 1 Mercedes katanya. Orang berduit ya. Anak nama repeng. Oh, insya Allah kata Syekh Ali. Ada sedekahkannya 1 Mercedes. Sembuh anaknya. Kita banyak penyakit kita ini Pak ya. Kenapa sakit? Tidak bersedekah. Lalu istri sakit. Suami bermasalah. Anak-anak bermasalah. Keluarlah duitnya ke rumah sakit. Jumpa dokter ini. Sampai ke Sedimpuan, ke Bukit Tinggi, ke Padang, ke Malaysia. Karena terlambat bersedekah. Akhirnya habis duitnya untuk jururawat, untuk dokter, untuk ini, untuk itu. Itu manajemen Allah tuh Pak. Jadi dalam hadis tadi, apa katanya? Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah rahasia itu memadamkan api kemurkaan Allah. Itu kemarin yang disorot oleh juru tazkirah yang mengisi kultum di salah satu masjid di Pasaman. Kemudian dalam hadis ini ada 3. Baru satu disebut. Kemarin satu saja difokuskannya. Karena dia bicara 7 menit saja. Yang kedua katanya, wasilaturrahim tazidu fil umri. Silaturahim yang lanjut namanya kan usia bapak. Subhanallah. Jangan pernah di hati kita ingin memutuskan silaturahim. Apalagi zaman sekarang alat komunikasi cukup ya. Bisa dengan WA, bisa dengan Messenger, bisa dengan Telegram, bisa dengan ini, dengan itu, dengan telepon. Apalah salahnya? Assalamualaikum, apa kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah. Jazakumullah khairan. Dah cukup. Dah cukup. Jazakumullah khairan. Itu sunnah Nabi. Kata Umar bin Khattab, dalam satu pesannya, kalau kamu tahu untungnya, fadilatnya, kalau kamu mengatakan jazakumullah khairan, kalau kamu tahulah, kata Umar, kamu rajin menyebutnya. Istri tak sebut sama suaminya. Padahal 20-30 kali satu hari bisa si istri dengan suaminya saling berjazakallah. Nampak suaminya pulang dari masjid, disambut oleh istrinya. Jazakallahu khairan. Nampak si istri bekerja di dapur, menyuci pakaian dan lain sebagainya, dilihat oleh suaminya. Jazakillahu khairan. Nampak anaknya mau salat. Jazakallahu khairan. Anaknya sudah siap untuk pergi ke sekolah. Semangat dia. Jazakallahu khairan. Diantar ke sekolah. Dibalas tuh oleh pihak yang kedua. Diajar dia. Kata Umar, kalau kamu tahu kelebihan jazakallahu khairan dalam keseharian kamu, kamu akan rajin menyebutnya. Jumpa teman di masjid. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Ini tidak ada sunnah Nabi yang sebetulnya hidup, tapi tidak hidup. Apalagi dengan murid, dengan guru, dengan buya, dengan santri, dengan penuntut, dengan siswa di pusat pendidikan tinggi, di STAN, di IAIN, di mana? Nggak ada jasa, nggak hidup jazakallahu khairannya. Jumpa dosen dengan mahasiswinya, jazakallahu khairan. Apa kabar nak? Dulu ada profesor saya waktu belajar di Libya ya. Dia profesor bidang pendidikan. Asal ketemu, kaifa haluka ya waladi katanya. How are you? How are you, oh my son? Ada kabar mulai lihat bahasa kita nah. Kalau dia jumpa dengan mahasiswanya, kaifa haluka ya waladi. Atau kadang-kadang ya bunayya. Kalau lelaki, kalau perempuan, kaifa haluka ya bunayyati. Jazakallahu khairan. Ketemu profesor dengan mahasiswanya, jazakallahu khairan. Jazakillahu khairan. Apa artinya? Semoga Allah membalas Anda dengan balasan yang baik. Kan doa. Dalam WA pun bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Ini
menyiram, memupuk silaturahim. Katanya silaturahim itu apa katanya tadi? Tazidu fil umri. Orang yang menjaga silaturahim umurnya akan lebih lanjut lagi. Melanjutkan usia Anda. Memutuskan silaturahim, memperpendek usia, dan membuat usianya banyak yang sia-sia. Dengan A rusak silaturahimnya, dengan B rusak. Habis rusak semua silaturahimnya, habis sholatnya, habis ibadatnya. Kalau dia menjaga silaturahim, dia akan disebut-sebut orang nanti. Oh, nanti kisah bapak tuh baik sekali lah, ibu tuh baik sekali lah katanya. Oke. Yang ketiga dalam hadis ini ya, 3 dalam 1 tadi, wa fi'lul ma'ruf yaqi masari as-su'. Perbuatan yang baik menjauhkan bapak daripada su'ul khotimah. Perbuatan baik bapak, taburlah kebaikan. Semailah kebaikan. Taburlah kebaikan, semailah kebaikan. Kebaikan bapak akan menjauhkan bapak daripada su'ul khotimah. Ini 3 Pak ya. Pertama, sedekah sir akan memadamkan api kemurkaan Allah. Yang kedua tadi silaturahim akan melanjutkan usia. Semua orang ingin disayangi Allah, dirahmati Allah. Semua orang tidak mau dimurkai Allah. Maka bersedekahlah secara sir, secara rahasia. Yang kedua, ingin lanjut usia dalam ketaatan, rajin-rajinlah menjaga hubungan silaturahim. Apalagi sekarang komunikasi sudah senang. Di tangan Bapak, gunakanlah alat komunikasi, media komunikasi, medsos itu dengan baik dalam memperbarui silaturahim. Yang ketiga tadi, wa fi'lul ma'ruf, perbuatan yang baik, yaqi masari as-su', memelihara Bapak daripada su'ul khatimah. Besok ada lagi olehnya Pak ya, terkait kepergian kemarin ke Pasaman, sehingga di satu masjid itu bersih, WC-nya bersih, lokasinya luas, mereka ada penginapan Pak. Enaknya ya. Kalau masjid kita ada penginapan, ada income-nya, ada uang masuknya. Mereka ada penginapan, masya Allah, masya Allah. Dan yang mendengar tazkirah yang 7 menit itu mungkin 80% jemaahnya. Mereka sudah terbiasa dengan amal-amalan baik ini. Kalau ada tazkirah didengar, ada tazkirah didengar. Itulah tadi imbauan dalam surah Sajadah. Imbauan kita bersedekah tadi katanya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ahlul jannah itu rajin berinfak. Itu dalam surah Sajadah ayat berapa tadi? Ayat 16. Dalam surah Ad-Dahab, surah Al-Insan, ayat sedekahnya di sini wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka rajin menginfakkan, mensedekahkan makanannya. Mereka rajin bersedekah makanan, ta'am, berbentuk ta'am, 'ala hubbihi, rezeki yang dia suka, bukan lebih-lebih rezekinya dia sedekahkan sama orang. Yang dia mau dikasih sama orang. Ala hubbihi, atas dasar dia mau makanan itu dikasihnya sama orang, diutamakannya orang lain. Miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asira dan kepada orang yang sedang dalam tahanan ataupun terpenjara. 3 ya, orang miskin, anak yatim, dan orang dalam penjara yang memerlukan uluran tangan. Itulah sedikit oleh-oleh dari Pasaman waktu sholat zuhur kemarin. Pagi tadi saya pikir sebelum ke masjid, apa mau disampaikan? Sampaikan saja oleh-oleh. Besok ada lagi Pak ya. Tambahannya insya Allah. Jazakumullah khairan. Inni hukum fillah. Wa astaudimukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.